Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wisnu Hafid Juliantara dari Tiga Pari Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah tools bernama Composer. Composer adalah sebuah package manager dependensi dari untuk PHP ya, Dependency Manager for PHP. Package manager ini adalah sebuah alat ya, sebuah alat untuk mengatur library-library, package-package yang akan dipakai dalam sebuah project. Eh, Library di sini maksudnya adalah eh, script-script yang sudah ready ya, yang sudah ada, yang bisa kita gunakan di project kita. Misalnya contoh eh, yang paling sering orang pakai lah ya, in spreadsheet. Nah, ini contoh sebuah library PHP ya, khusus untuk untuk ini memakai membaca file Excel, membuat file Excel gitu. Jadi segala operasi yang eh, dia segala apa ya operasi. Pokoknya kalau mau bikin Excel di PHP gitu, biasanya orang-orang pakai library PHP spreadsheet ini. Nah, ini eh, biasanya nah bagian instalasi itu memakai komposer seperti ini. Komposer require itu untuk cara pakainya. Jadi sudah jarang lah sekarang orang yang manual ya, manual nge-cloning dari sini langsung itu masih udah jarang lah. Soalnya sudah ada komposer yang mengatur dependensi itu ketergantungan. Jadi misalnya proyek kita nanti akan tergantung oleh library apa saja. Oke, untuk menginstal Composer bisa mendownloadnya dari website resminya gitcomposer.org. Di sini kita klik button downloadnya saja. Nah, ini kalau di Windows ya, ini bakal ada ini. Jadi kalau misalnya dibukanya di Linux, bagian ini hilang, ini nggak ada. Kalau nggak salah seperti itu, dia auto detect. Kalau di Linux ya tinggal diinstal satu-satu sih ini ya. Ini sebenarnya nggak perlu apa ya. Hmm, nah, yang kedua ini untuk ngecek hash-nya saja. Apakah nanti hasil hasil download script ini gitu, ini kan dia ngopi lah, perintah ngopi pakai PHP gitu ya, ngopi file ini ke nama filenya ini gitu. Nanti dicek udah benar atau belum si hashnya, udah sesuai atau belum. Kasarnya mah downloadnya korup nggak gitu. Nah, ini kalau di Linux seperti ini. Jadi lebih apa ya, lebih bisa di custom gitu kalau di ini, kalau di Linux tuh. Jadi misalnya nanti installnya bisa pakai inilah, pakai option-option seperti ini. Mau diinstalnya di folder apa, nama filenya apa, gitu. Itu kalau di Linux. Nah, kalau di Windows tinggal klik ini aja ya, download. Eh, saya timpa aja lah nggak apa-apa ya. Hmm, gitu. Kebetulan saya sudah ada. Saya coba uninstall dulu ya. Eh, Sebenarnya nggak masalah sih ini ya. Nah, nah, sebelumnya dipastikan di komputernya ya, di Windows-nya sudah terinstall PHP.
Misalnya kalau misalnya kemarin install Laragon itu berarti sudah ada PHP-nya ya. Nah, nanti soalnya diwajibkan nih kita langsung jalankan saja installernya, install for all user saja pilihnya. Ini sebenarnya tidak perlu, kalau mau pakai ini juga ya mungkin bedanya ada dikit lah gitu ya. Misalnya di defaultkan saja misalnya di sini. Nah, ini bagian ini kalau karena saya udah pernah nih, jadi udah tua di tag gitu ya. Tapi kalau biasanya baru pertama kali menginstal Composer ini kosong, jadi harus dipilih dulu. Ini juga sama seperti apa ya? Kalau misalnya kita mau apa ya switch PHP kan kalau di Linux tinggal update alternatif gitu ya. Mau mau pakai PHP 8 atau PHP 7 bisa lebih cepat lah. Nah, ini kalau di Windows, kalau misalnya komposernya mau pindah versi PHP gitu, harus di setup ulang gitu. Kasarnya harus inilah dijalankan seperti ini. Jadi yang yang pas install kita pilihnya versi berapa gitu nanti. Nah, contoh Laragon ada di bin ya, di bin PHP. Nah, ini kan saya ada dua gitu. Kalau defaultnya kan ini, misalnya mau yang PP7 ya pilihnya ini di PP7 gitu. Oh, kalau sekarang saya pilihnya PP8 dulu aja. Seperti ini, terus di next, biarkan saja. Ini tidak perlu kalau koneksi internetnya ya agak, misalnya nggak bisa connect gitu ya, nggak bisa connect ke server komposer gitu ya, ya bisa pakai proxy gitu. Tapi kalau normal ya tidak perlu. Ini di text saja, klik install. Oke, dimasuk. Oh ya, ini kalau misalnya lagi buka apa command prompt gitu ya, ini harus ditutup dulu command prompt-nya, baru nanti dia bisa nih. Gitu. Tapi kalau kalau belum dibuka ya nggak apa-apa. Misalnya sebelum install Composer kita lagi buka command prompt gitu ya. Nah, yang command prompt itu harus ditutup dulu gitu, baru nanti dibuka lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil atau tidaknya, diketik saja di command prompt-nya Composer. Nah, seperti ini. Jika sudah muncul ini berarti sudah sukses menginstal Composer-nya. Oke, sekarang kita coba uh, kemarin gitu ya. Misalnya kita bikin app baru lah ya, latihan komposer misalnya. Oke, latihan komposer. Nah, ini kelas saja ya. Ini kita juga bisa jalankan pakai Gitbash juga bisa lah di sini. Nah, kalau misalnya tidak bisa gitu ya, diketik komposer tuh tidak muncul ini, itu biasanya kemungkinan terbesar sih path-nya ya, path. Kalau misalnya di sini tuh ada di sistem variables. Nah, ini ada bagian environment ya. Nah, ini di path, diklik edit. Nah, biasanya ininya nggak ada. Sebenarnya kalau 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 nginstal Laragon tuh dia udah punya komposer sendiri sih gitu ya. Hmm, ini kalau misalnya tadi ini jangan-jangan saya komposernya pakai yang itu lagi nih. Oh iya kayaknya sih pakai ini. Intinya kalau kalau misalnya nggak ada gitu ya, nggak ada komposer, eh, ya, coba deh sekalian saya cek juga nih ya, ini versi 2.4.4.
244. Kita coba di browse ya. Tadi saya misalnya di C kan. Di C ada komposer. Nah, saya lihat dulu deh. Nah, ini ada nih komposer ini. Nah, klik edit aja sih, komposer komposer gitu ya. Itu kan nama folder. Nah, kayak ini. Hmm, oke ya, yang Laragonnya udah nggak ada ya berarti. Oke, oke lagi. Ininya ditutup. Coba di komen dulu deh. Oh, versinya sama nggak ya? Oh sama ya. Oke oke. Berarti nggak masalah. Sama aja berarti ya. Oke, kembali lagi ke sini. Kita latihan komposer dulu. Git bash. Nah, kita buka dulu aja gini ya. Nah, tadi yang sudah dibuka yang spreadsheet kan ada ininya ya, ada komposer require mana tadi. Nah, ini. Nah, sebetulnya untuk list ini kan di GitHub juga kita bisa lihat ya satu-satu. Sebenarnya ada website khusus namanya packages. Nah, ini packages org. Ini sebenarnya list-list library yang bisa kita pakai gitu. Package-package PHP kayak tadi spreadsheet. Nah, kan ada di sini juga ya. Nah, ini juga ada sama. Ya, ini lebih kelihatan lah nanti ininya lebih enak gitu ya. Emang khusus untuk eh komposer install ini gitu, komposer package. Nah, kita bisa pilih mau yang mana gitu ya. Bisa dilihat required depth-nya apa, em, require-nya ekstensi-ekstensi yang diperlukan apa gitu dari library. Bukan kalau 125 PP73 dia bisa gitu. Kalau ini harus 74 gitu. Nah, contoh lain lah misalnya ini kan saling-saling tergantungan gitu ya. Kalau misalnya nginstal eh, yang ini library ini dimasukin, nanti dia otomatis bakal download ini juga. Nanti kita coba ya. Ini di copy aja. Nanti kita pastikan di sini, dijalankan saja. Nah, nanti dia akan mendownload library-nya langsung di situ, sama jadi seperti ngeklon gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika berhasil nanti ini akan seperti ini gitu ya. Ada composer.json, composer log, sama folder vendor. Nah, ini nanti di sini yang library tadi kita tekan PHP Office, PHP Spreadsheet. Nah, ini script aslinya ada di sini. Nah, ini diusahakan jangan diedit. Jadi kalau misalnya nanti diupdate atau mau ngambil updatean ini, eh, berarti ketimpa si hasil editan yang di sini. Jadi jangan dulu waktu saya masih belajar ya library lah gitu ya, library pakai vendor tuh di tempat kerja lama sih, di tempat kerja lama langsung diedit gitu di situ eh, ketika tim lain clone projectnya di Composer update
kenapa beda gitu di saya bisa, di yang lain enggak gitu. Ternyata saya ingat saya ngedit di vendor itu langsung saya dimarahin sama project manager saat itu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau mau kamu harus di override katanya. Jadi kalau kita mau pakai kelas yang dari situ tuh harus di override ke sana gitu. Terus jadi extend lah kalau di PHP itu harus extend ininya gitu. Jadi bukan di edit di vendor. Nah, itu pengalaman saya lah. Jadi bisa jadi pelajaran lah untuk kalian gitu ya. Oke, sekarang ini yang tadi PHP udah PDM nggak ada ya berarti. Udah apa? Kita buka VS Code dulu. Oke. Nah, ini kan ada ininya ya, ada autoload ya. Nah, ini ada nanti saya jelasin autoload JSON dulu dah. Nah, JSON itu kan JavaScript Object Notation. Jadi sintak JSON tuh pasti ya gini gitu, ada kurawal awal, kurawal ininya di mana, di dalamnya ada propertinya, nanti ada lagi untuk menyimpan data gitu. Ini key-nya, ini versi ya contoh JSON JSON seperti itulah. Nah, ini composer.json kalau misalnya semua yang di require kayak tadi di composer require gitu ya. Nanti akan masuk ke sini. Nah, ini harus di kalau misalnya ini kan saya belum dimasukin ini ya. Eh, biar satu window aja deh, sini aja ya. Ini kan belum belum dipasang git ya sini. Nah, itu kan jadi kalau misalnya mau dimasukin ke GitHub atau ke Bitbucket ke repository gitu ya. Ini yang composer.log sama folder pendor itu harus diignore. Jadi kita bikin file titik git ignore sorry. Nah, kita masukin di sini composer pendor sama composer.log-nya. Ada yang bilang katanya composer log harus dimasukin biar standar semua gitu ya. Cuma pengalaman saya ketika composer log-nya dimasukin di komputer satu diupdate, ke update, di komputer lain ke update, gitu ya. Tim ketika mau di merge tuh, aduh konflik gitu, konfliknya bingung, ini gimana ya? Akhirnya kan di delete si file composer log-nya dihapus, terus eh, komposer install lagi, gitu. Jadi biar dapat yang composer.log yang barunya gitu. Itu sangat take time lah, jadi makan waktu gitu. Nggak penting lah kalau kata saya gitu. Jadi mending di-ignore aja sekalian gitu. Soalnya yang dibutuhin kan cuman ini doang, besar just JSON-nya gitu. Di project ininya gitu. Gitu. Contoh lah ya tambahin satu lagi yang ini. Oke. Nah, jadi kan itulah kasarnya ya. Jadi yang dibutuhkan cuma tiga file ini nanti yang di-push ke ininya gitu. Di-push ke GitHub-nya. Ini kita contoh lah gitu ya. Kita kita kan mau pakai library PHP Office, PHP Spreadsheet ini. Nah, ini dokumentasinya kan pasti ada ya. Ini kan ada GitHub-nya tadi, tinggal diklik, cek, nyambungkan ke sini. Nah, ini cara pakainya gimana? Biasanya suka ada, dia dijelasin. Documentation, nah misalnya ini official documentation-nya gimana, cara pakainya gimana tuh, dia pasti punya lah yang seperti ini gitu ya. Learn by example, nah itu ada kan. Ini contohnya, ini kalau mau bikin file Excel gitu. Mau bikin file Excel seperti ini, kan tinggal di copy aja. Nah, kita coba sekarang jangan bikin ya, kita baca data lah, kita baca data. Ini di GitHub-nya tuh ada sampel gitu ya. Ya,
Mana ya? Saya lupa. Basic itu ya. Read kalau nggak salah read. Excel 2000 XML. Ya gitu lah. Yang simpel ada nggak ya? Oh ini masih simpel ini. Aduh saya lupa ininya apa. Yang read kalau nggak salah. Read XLS. Nah ini. Oke. Oh, kayaknya ini nggak perlu deh. Oh iya ini buat sampel. Kita coba aja ya. Kayaknya nggak semua deh. Oh iya, ini doang lah. Oke, ini kan nggak perlu ya. Kita butuhnya cuma buat read doang. Oh ya, ini jangan lupa ya di include vendor auto load. Nah, supaya ya ini vendor ya auto load. Nah ini sebenarnya apa? Dia yang nah ini dia nge-include lagi ya, include lagi komposer realnya di sini. Nah, ini nanti dia akan manggil eh, ini juga nih, dia kan banyak tuh get loader lagi, load class loader. Nah, itu jadi si si library-library yang ini bakal di load gitu lah, bakal di include kan gitu. Nah, biasanya ini sih. Jadi file-file ininya apa aja gitu di mana aja. Pokoknya di satu ini kita bakal bisa pakai langsung kayak gini use ini itu otomatis gitu. File name ya. Oh berarti harus bikin dulu file Excelnya nih. Contoh.xls x misalnya gitu ya. Berarti ininya pakai X. Eh, ini apa sih? Helper log read. Ini harus dihapus. Kayaknya nggak perlu deh. Kok ini ya? Oh, bukan kayaknya ini bukan. Datasheet data. Kalau nggak salah ada deh. Hmm, bisa di search nggak ya? Reading spreadsheet. Nah, ini Excel load. Di sininya ada nggak ya? Hmm, sampel. Oh ini nih reader. Nah ya ini. Sorry sorry.
Nah, ya ini ada. Kan baca doang ya. Eh, tadi foto reload. Oh ya, udah gitu aja. Apa itu urusan? Nah, contoh gini ya. Itu perdam aja lah. Sheet datanya. Nah, ini bikin dulu filenya ya. Yang di sini berarti contoh gitu ya. Nah, kita bikin Excelnya dibuka dulu. Sederhana lah itu ya. Misalnya nama, alamat, akun, apa ya? Ini aja gitu ya. Ini dulu aja lah. Yang simpel dulu deh. Tadi kan udah bikin ya. Latihan komposer notes. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita udah bisa ya, udah bisa mengolah berarti kan. Saya tambahin ini deh biar agak rapih ya. Nah, oke. Jadi nanti kolom A-nya gitu kan ya. Berarti ini baris pertama, baris kedua, dan di Excel tadi kan. Nah, ini kan baris pertama, baris kedua, ini kolomnya apa gitu kan. Jadi udah bisa diolah lah. Nah, fungsinya buat apa? Baca ini contoh, misalnya kita mau import data gitu ya, import data apapun lah gitu ya. Misalnya data stok barang, misalnya tuh. Misalnya yang paling ini kan misalnya SKU-nya berapa gitu ya. Ada terus nama barang. Biasanya sih kayak gini. Misalnya jaket Avenger gitu ya. Misalnya ukuran misalnya XL stok 100 misalnya itu ya. Harganya berapa? Misalnya harganya 300.000. Nah, contohlah kayak gini gitu ya data-data ini. Ini kan biasanya banyak. Saya copy deh. Nah, gitu ya. Nah, ini misalnya mau diimport ke database gitu. Jadi mau dimasukin satu-satu nih. Si kolom yang SKU nanti masuk ke kolom SKU, nama barang ke nama barang dan seterusnya. Nah, ini udah kebaca kan. Jadi nanti tinggal diolah, tinggal di looping lah kasarnya ya. Eh, biarin aja deh. Sini aja lah. Nah, misalnya kan kita tinggal forage aja gitu. Data tadi yang pertama kan mulainya dari satu ya, berarti nggak masalah sih. Dry. Nah, berarti kan raw ya, misalnya raw gitu lah. Nanti si raw-nya, sorry, raw A, misalnya raw A-nya apa, kan pasti sama-sama tuh A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ini misalnya SKU tadi kan gitu ya. Ini C, D, E, SKU nama barangnya. Udah baik. Stok. Stok C, salah. C mah ukuran.
yang terakhir harga. Nah, ini kan tinggal input ke DB aja. Kalau misalnya nanti insert into apa, tinggal masukin satu-satu. Nanti otomatis input ke DB kayak gitu. Ini kita coba bikin ini aja lah, bikin yang simple ya. Bikin table gitu ya. Eh, hmm, gitu. Nama barang, ukuran, stok, enggak paling simple ya. Nah, itu aja lah. Ini saya hapus saja. Ini misalnya tadi SKU gitu ya. Nah, ini hapus. Nama barang, ukuran, ini contoh implementasi gitu ya. Saya mau di isinya Excel tuh mau ditampilin di web misalnya. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, kayak gitu. Oh, ini berarti. Nah, ini kan row pertama datanya yang itu ya. Yang ininya gitu nama labelnya. Berarti itu nggak usah. Berarti yang ditampilkan hanya eh, ya ini aja lah biar cepat. Sheet data yang pertama. Kok bisa sih? Oh iya kan satu ya tadi ya. Oke, sip. Oke, seperti itu. Apalagi ya, pakai GIS tadi. Oh iya, contoh. Nah, ini contoh lain kan tadi udah ya. Contoh lain nih. Ini. Nah, itu biasanya kan kalau Excel tadi ada ini ya, kalau dibuka. Kalau Excel dibuka tuh dia suka bikin file hidden kayak gini gitu. Nah, ini kalau di Git bahaya juga gitu. Ini bisa bisa ke apa ya? Ke commit gitu nantinya. Tingkok besar.
Oke. Nah, ini kan kayak gitu ya, aman lah. Oke. Ini contoh ini ya, contoh lain. Ini kan library punya kita sendiri gitu ya, yang membutuhkan PP spreadsheet gitu. Jadi kalau eh, orang lain mau pakai, jadi nanti harus di komputer install. Saya simulasi aja sekalian ya. Mungkin baru lah latihan komposer. Oh, udah ada ya. Hmm, oh ya, apa deh? 2022 lah. Itu kayaknya yang saya nggak tahu yang tahun kapan itu. Nah, ini nah, kita kan udah punya ini gitu ya. Nah, kan nggak ada vendornya kan. Nggak ada vendor, nggak ada itu. Nah, misalnya ada orang lain yang mau pakai script kita gitu ya. Atau project inilah, misalnya mau join di project ini, tim member yang lain gitu. Ya kan pasti nggak clone ya. Eh, nah, begitulah kalau di Windows. Kita nge-clone, kita punya ininya, yang dijalanin nih. Kan kalau misalnya langsung gitu ya, eh, bisa nggak ya diakses? Coba. Oh iya, kalau Laragon tuh ada ininya nih. Nah, ini kan error ya, masih error lah. Itu kan bisa diakses kayak gini. Nah, Laragon tuh kalau misalnya kita tambahan lah ya video dari video sebelumnya nih. Misalnya kalau kita bikin folder baru di www ya, nama folder ini gitu ya. Nanti dia kalau misalnya apa start lah gitu ya, ini udah di stop terus di start, dia bakal jadi otomatis virtual host yang baru gitu. Jadi kayak bikin project baru lagi. Cuma bedanya nggak create database, nggak sama kayak yang di Quick App di sini gitu. Bisa lihatnya di sini. Set enable dia ada latihan tuh kan ada. Jadi nanti bisa dites ininya. Jadi bisa diaksesnya. Dot tes. Nah, nah ini kalau kalau belum di setup kan nggak ada vendornya makanya pasti error. Nah, jadi rata-rata kalau misalnya nemu error kayak gini, warning include vendor autoload payload to OpenStream, ini biasanya belum di komposer install. CD latihan komposer 22. Nah, tinggal di komposer install kayak gini. Nah, nanti dia akan menginstal otomatis yang ada di composer.json-nya. Nah, kayak gitu. Sama kayak Laravel juga, misalnya eh, Laravel kalau instalasi Laravel dia sebenarnya komposer install juga gitu kan. Installation masih. Nah, ini kan kalau install Laravel kan pakai ini gitu ya. Itu sama dengan komposer install. Dia nggak ya diotomatisasi gitu. Ini kan pakai komposer ya. Kan biasanya kalau manualnya gitu. Ini kan ada GitHub-nya nih. Mana sih? Laravel GitHub-nya di mana linknya ya? Oh, ini coba.
Nah, kalau misalnya manualnya, kita kan clone di sini, ya, clone, eh, sekalian lah ya. Ini juga bisa sih pakai CMD di sini ya. Eh, Git clone. Nah, sama kayak gitu. Ini saya pakai dua cara ya. Ini cara manual dulu. Manualnya seperti ini. Kalau misal bisa ya. Nah, ini ada komposer JSON kan. Saya tarik ke ini dulu. Nah, ini dia lebih inilah. Yang tadi kan kita cuman itunya doang ya. Cuma required-nya doang. Nah, kalau ini library-nya kan banyak banget ya. Laravel butuhnya apa aja. Ini juga kita bisa bikin lah sendiri. Kayak tadi kayak name apa gitu segala macam. Ini oke. Nah, kan sama aja kalau misal kayak tadi gitu ya. Localhost slash Laravel. Biasanya kan di public ya. Nah, kan pasti autoload-nya nggak ada gitu kan. Ya, sama harus di komposer install gitu. Nah, bedanya kan kalau dia lebih banyak lah. Kalau kita tadi kan cuma satu yang spreadsheet-nya doang. Kalau dia bakal download semua library-library yang ada di Laravel dibutuhkan. Generating autoload ya sama belum. Ya, saking banyaknya jadi pas generate autoload-nya juga lama. Ada 63 package suggest. Kamu harus suggest. Oke, udah ya. Nah, ini error biasanya ini ya. Oke, generate. Ya, ini. Oh, INP-nya. INP. Nah, itu kan. Itu udah berhasil kan install Laravel manual. Kan ribet ya tadi ngeklon dulu, terus eh, harus di user install. Nah, itu kan cara lama. Cara cepatnya ya sesuai dengan dokumentasi di Laravelnya. Cuma kan kalau yang nggak ngerti, baru pertama kali belajar Laravel gitu, komposer Grid ini buat apa? Gitu. Terus kan sama harus diinstal komposer, pasti pusing. Makanya learning Laravel itu harusnya dari komposer dulu. Jadi komposernya harus tahu dulu apa. Kayak gini. Harus tahu komposer, harus tahu. Saya ngeblok lagi. Nah, nah, kalau ini dia bakal clone sendiri kan, clone langsung ngejalanin komposer installnya, jadi lebih cepat. Itu penggunaan komposer tuh seperti itu, jadi lebih enak lah. Nah, kita juga kalau punya ada project tuh
bagusnya bukan eh, ya beda-beda sih ya. Harusnya kalau misalnya kita proyeknya proyek bukan private gitu ya, yang publik, bisa pakai komposer lah. Komposer Create Project tuh kan harus harus masuk ke package lah gitu ya. Cuma kalau misalnya proyeknya proyek pribadi atau yang emang nggak boleh di-share, ya itu nggak bisa. Kalau pakai komposer Create Project. Ya proyek-proyek open source kebanyakan ya gitu. Nah ini juga kenapa bisa banyak library itu kan karena open source-nya itu gitu. Jadi siapapun bisa akses library-library dan kebanyakan di GitHub. Nah, kan lima otomatis generate create sendiri, ininya sendiri, jadi tinggal dijalanin. Hmm, example app. Ini harusnya jalan ini bukan kayak gitu ya. Kalau Laravel itu bukannya pakai slash ini slash public gitu. Ini saya nyontohin aja. Nah, sama kan. Kalau sampel app, kalau Laravel punya ini sendiri sintaknya. App artisan sub. Ini aksesnya di localhost 8000 sama ya ini. Cuma kalau udah pakai Laragon mah tinggal diakses aja tadi example strip app.test berarti gitu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.